Penderita penyakit MAC dan GERD mungkin bertanya apakah diperkenankan untuk berpuasa atau tidak. Sebab penyakit tersebut digadang kerap datang secara mendadak dan saat seseorang telat makan hingga kurang konsumsi air. Dalam agenda, Gerakan Ramadan Tanpa Drama Act, Medical Senior Manager Kalbe Consumer Health, Dr. Helmin Agustina Silalahi menanggapi secara rinci persoalan tersebut. Menurutnya, penderita MAC dan GERD tentu diperbolehkan untuk melangsungkan ibadah puasa. Namun perlu diperhatikan juga mengenai makanan dan minuman yang dikonsumsi saat waktu sahur dan berbuka puasa. Tentu diperbolehkan puasa, asalkan tetap mengkonsumsi mengandung karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan minuman dianjurkan perbanyak air putih, kata Dr. Helmin saat ditemui di Aula Bung Hatta, Gedung Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, UNJ, RT 11 RW 12 Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Kamis, 14 Maret 2024. Selain itu, Dr. Helmin juga berpesan untuk menghindari makanan yang mengandung pedas dan berbumbu. Sementara untuk minuman untuk menjauhkan yang mengandung alkohol dan kafein. Kalau makanan dan minuman yang dijauhkan itu tetap dikonsumsi akan memungkinkan memancing kandungan asam dan menimbulkan penyakit MAC dan GERD-nya, pungkasnya. Izin Bu Dokter, bisa dijelaskan Bu terkait masih bulan puasa ini, kira-kira makanan yang lebih baik untuk dikonsumsi bagi para penderita GERD itu seperti apa Bu? Ya, jadi untuk penderita sakit MAH di saat puasa ataupun GERD di saat puasa, sebenarnya sama aja ya, pada saatnya tidak berpuasa apa aja yang boleh, apa aja yang nggak boleh gitu ya. Nah, contoh yang boleh adalah yang wajib gitu ya, harus tetap mengkonsumsi isi piringku gitu ya, harus lengkap tuh. Ada karbohidrat, protein, ada seratnya gitu ya, sumber vitamin semua harus tercukupi di sana gitu ya. Tapi dalam memilih makanan-makanan tersebut tentu harus dilihat nih, dari makanan-makanan yang asam, yang terlalu asam atau berbumbu terlalu merangsang seperti itu, atau yang terlalu pedas gitu ya untuk makanan-makanannya. Sedangkan untuk minumannya hindari dulu kafein atau ya udah pasti alkohol enggak ya. Jadi minuman-minuman yang terlalu merangsang asam lambung juga harus dihindari seperti itu. Berarti penderita GERD diperkenalkan untuk puasa tapi harus memperhatikan poin-poin tadi ya Bu ya? Betul. Oke. Bu, kalau secara Seperti diketahui, IM Marketing Kalbe Consumer Health, Irwan Wijaya mengatakan menurut hasil survei yang dirilis Neurosensum, penderita penyakit tersebut meningkat hingga 14% dalam 1 tahun terakhir. Faktor penyakit tersebut didominasi makan tidak teratur, makan makanan berminyak, berlemak, pedas, kopi berlebih, hingga gangguan kecemasan atau depresi. Penyakit ini meningkat drastis dari 22% ke 36% di kategori usia 17-24 tahun atau kalangan mahasiswa dan first jobber. Berdasarkan itu, kami menggelar acara sekaligus memberikan informasi dan mengedukasi kalangan Gen Z tentang sakit MAF dan GERD, dan bagaimana pencegahan dan pengobatannya juga supaya puasanya lancar dan nyaman, pungkas itu. Karena dari data yang berhasil kita kumpulkan, kita melihat bahwa insiden untuk gadget ya, yang mengalami gangguan lambung atau sakit MAH itu cukup tinggi. Jadi sekitar 36%, dan itu juga meningkat cukup drastis dibandingkan tahun lalu. 36% itu kan berarti 1 dari 2. Nah, itu kan cukup tinggi ya. Permasalahannya itu adalah kesadaran ataupun pengetahuan pada gadget terhadap sakit MAH itu masih sangat rendah. Nah, ini makanya ini yang menjadi komitmen kita ya, untuk terus melakukan edukasi, meningkatkan kesadaran daripada masyarakat Indonesia khususnya gadget ya, untuk bisa meningkatkan kualitas hidup.